Di rumah sakit, seorang dokter bertanya-tanya mengapa Röntgen diperintahkan hanya karena seorang pria digigit di tangannya. Dia meminta perawat Anna untuk menemukan pasien ini, jadi dia memeriksa sistem dan menemukan dia telah dikirim ke perawatan intensif, yang juga aneh hanya untuk satu gigitan. Setelah shiftnya selesai, Anna pulang ke rumah suaminya Louis. Karena mereka menghabiskan malam dengan sibuk mandi, mereka tidak menyadari bahwa acara TV diinterupsi untuk mengumumkan buletin berita khusus. Keesokan paginya Louis terbangun ketika dia melihat tetangga Vivian berdiri di luar kamar. Saat dia melangkah ke dalam cahaya, Louis ngeri melihat darah di seluruh wajahnya. Dia menyuruh Anna untuk memanggil ambulans dan mendekati gadis itu untuk menolongnya. Namun Vivian tiba-tiba menggigit lehernya. Anna bergegas mendorong Vivian ke koridor sementara Louis terjatuh di tempat tidur. Tetapi Vivian masih mencoba menyerang lagi. Anna yang ketakutan segera mengunci pintu sebelum memeriksa suaminya, menutupi lukanya dengan sarung bantal. Kemudian dia mencoba menghubungi saluran darurat, tetapi rekaman mengatakan semua sirkuit sedang sibuk. Saat Vivian terus menggedor pintu, Louis meninggal di tempat tidur, tetapi hanya sesaat. Dia bangun sebagai zombie dan menyerang Anna, yang berhasil mendorongnya dan mengambil kunci mobil sebelum dia mulai melempar perabotan. Anna berlari bersembunyi di kamar mandi, dan tanpa sengaja terjatuh ke dalam bak mandi. Kemudian dia mencoba membuka jendela, tetapi macet. Pada saat itu rumah menjadi sunyi, jadi dia mendekati pintu dan mengucapkan nama suaminya. Louis membalas dengan mendobrak pintu, jadi Anna mencoba membuka jendela lagi dan kali ini berhasil membukanya. Saat dia memanjat keluar, Louis mencoba meraihnya, jadi dia menendangnya sebelum melompat keluar rumah. Di jalan orang-orang berlarian dan panik. Banyak rumah terbakar dan ledakan dapat terlihat di kejauhan. Anna mencoba meminta informasi kepada tetangga, tetapi pria itu menyuruhnya menjauh sambil mengancamnya dengan pistol. Tiba-tiba sebuah ambulans menabraknya dan pergi tanpa memeriksanya. Ketika Louis keluar rumah, Anna segera masuk ke dalam mobil, hanya untuk membuat Louis melompat ke atasnya dan meninju jendela. Untungnya dia terjatuh saat Anna mulai pergi. Sulit untuk berkendara melewati kota karena pengemudi lain bertingkah gila dan orang-orang terkadang melemparkan diri ke mobil-mobil sambil meminta bantuan. Pembawa acara radio memberitahu orang-orang untuk tetap berada di dalam rumah dan mengunci semua pintu serta jendela. Dia juga mengumumkan bahwa bahkan pangkalan militer pun tidak aman. Akhirnya Anna mencapai lorong, di mana lebih banyak tabrakan dan ledakan terjadi, belum lagi zombie yang memakan siapapun yang terpapar. Anna berteriak saat seseorang tiba-tiba membuka pintu untuk menangkapnya, mendorong pria itu saat dia mencoba pergi lagi. Dalam pergumulan itu mobilnya keluar jalur dan menabrak pohon. Saat kiamat zombie menguasai dunia, pihak berwenang mencoba berbicara kepada pers, tetapi mereka tidak tahu bagaimana hal itu terjadi atau bagaimana cara menyembuhkannya. Tak lama kemudian orang-orang melakukan kerusuhan di jalan menuntut pemerintah untuk melakukan sesuatu, namun militer justru mengambil alih kota-kota untuk mencoba mengendalikan manusia dan zombie. Rumah sakit sudah penuh dan gedung-gedung hancur setiap hari. Ketika Anna bangun, dia ditemukan oleh petugas polisi Kenneth, yang membuatnya mengatakan sesuatu untuk mengonfirmasi bahwa dia manusia. Mereka pergi bersama dan bertemu dengan 3 penyintas lainnya, yang melepaskan tembakan hingga mereka menyadari bahwa mereka bukanlah zombie. Ketiganya telah mencoba banyak jalan dan semuanya diambil oleh zombie, jadi semua orang setuju untuk pergi ke mall sebagai gantinya. Saat mereka mencoba mendobrak pintu, sekelompok zombie mendekat, jadi Kenneth menembak kunci dan mereka bisa masuk. Sebelum mereka dapat menutup pintu, seorang zombie berhasil meraihnya, tetapi Kenneth dengan cepat menendangnya kembali dan pintunya akhirnya tertutup. Setelah itu mereka menyalakan lampu, tetapi teleponnya tidak berfungsi. Mereka menemukan diri mereka di sebuah toko dengan pintu terkunci, jadi mereka melemparkan toilet ke jendela untuk masuk ke mall itu sendiri. Sementara Anna mencuci semua darah di air mancur, mereka memeriksa pintu depan dan memastikan pintu itu juga tertutup. Andre dan Michael mengajukan diri untuk memeriksa pintu masuk lainnya, sementara anggota kelompok lainnya mengawasi bagian depan. Di pintu keluar belakang, Andre dikejutkan oleh zombie yang menempel di kaca, tapi untungnya kaca itu anti pecah. Di arcade, Michael mengambil palu besar dari sebuah permainan sebelum mengikuti beberapa suara di balik pintu. Seorang zombie melompat keluar dan menjatuhkannya ke tanah, sehingga palunya jatuh dan patah. Michael berhasil menjauhkan mulut zombie darinya dan meraih gagang palu yang patah untuk menusuk makhluk itu di kepalanya. Kembali di pintu masuk utama, seekor zombie muncul dan mencengkram istri Andre yang sedang hamil, Luda. Kenneth memukul makhluk itu dengan senjatanya sehingga zombie tersebut malah menyerangnya, mendorongnya ke air mancur dan menyebabkan Kenneth menggaruk lengannya. Saat mereka bertarung di air, Anna mengambil pistol Kenneth yang jatuh dan menembak zombie itu. Pukulannya hanya mengenai bahunya tapi cukup untuk menciptakan celah. Ketiganya mulai berlari dan bersatu kembali dengan orang-orang itu untuk masuk ke dalam lift. Ketika mereka mencapai lantai atas, mereka dihadang oleh 3 penjaga bersenjata yang ingin mereka pergi. Setelah perdebatan singkat, Anna meyakinkan mereka untuk membiarkan mereka tinggal, tetapi para penjaga mengambil senjata mereka. Di TV, mereka menyaksikan kekacauan, kematian, dan kehancuran yang telah melanda dunia. Mereka juga mengetahui bahwa satu-satunya cara untuk membunuh zombie adalah dengan menyerang otak mereka. Seorang petugas menyebutkan Fort Pastor aman dan Kenneth mengenalinya sebagai tempat saudaranya bekerja. Andre membawa Luda ke kamar mandi dan menemukan dia memiliki luka di lengannya, tetapi karena lukanya kecil dia pikir itu bukan apa-apa. Anna mencari kotak pertolongan pertama dan akhirnya mengalami gangguan saraf, tetapi dia berusaha menenangkan diri untuk merawat luka Kenneth. Michael menunjukkan bahwa mereka harus menutup semua titik lemah di mall dan mengecat tanda di atapnya jika ada helikopter penyelamat terbang lewat. Para penjaga turun ke bawah dan menemukan zombie yang bergerak-gerak di air mancur. Dia dulu juga seorang penjaga, tetapi sekarang teman-temannya tidak punya pilihan selain menembak kepalanya. Lalu mereka berkeliling ke toko lain dan menembaki setiap zombie yang mereka temukan. Beberapa saat kemudian para penjaga melemparkan tubuh-tubuh zombie dari atas atap sementara yang lain menyelesaikan SOS mereka. Tanda-tanda. Pada ketinggian ini, mereka bisa melihat keseluruhan kota dengan jelas dan melihat zombie di mana-mana. Ketika mereka mendengar beberapa tembakan, mereka menggunakan teropong untuk menemukan Andy di atap toko senjatanya. Dia memegang tanda yang mengatakan dia sendirian, tapi dia meletakkannya dan menunjuk ke sesuatu di langit.
Ada helikopter lewat dan kelompok itu mulai melambaikan tangan mereka, namun helikopter itu mengabaikan mereka dan terbang menjauh. Malam itu para penjaga mengunci kelompok itu di sebuah toko agar mereka tidak mencuri perlengkapan apapun. Michael berpikir mereka harus melakukan sesuatu karena bantuan tidak akan datang, tetapi Andre berpikir helikopter akan kembali. Kenneth tidak peduli dengan pertengkaran mereka karena satu-satunya tujuannya adalah mencapai Fort Pastor untuk menemukan saudaranya. Sementara itu, para penjaga menonton TV dan mendengar seorang pendeta mengatakan bahwa zombie adalah hukuman yang dikirim oleh Tuhan atas dosa manusia. Keesokan paginya semua orang dibangunkan oleh pengatur waktu otomatis Mal yang menyalakan semua lampu dan musik. TV hanya menampilkan siaran statis, yang berarti sinyalnya telah turun. Penjaga Terry pergi mencari unit kontrol dan terlihat oleh Anna, yang meyakinkannya untuk membuka toko sehingga kelompoknya bisa pergi ke kamar mandi. Terry berhasil mencapai unit kontrol dan mematikan musik sebelum memeriksa kamera keamanan, hanya untuk menemukan ada truk yang datang ke Mal. Ketika Terry memberitahu yang lain, semua orang bergegas ke atap dan mereka mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Anna mengatakan mereka harus menyambut semua penyintas, tetapi CJ dan Bart tidak ingin mempercayai orang asing. Terry tidak setuju dengan teman-temannya, jadi Michael dan Kenneth mengambil kesempatan untuk meninju dua penjaga lainnya dan melucuti senjata mereka. Saat Terry memimpin orang-orang itu ke sel Mal, Anna dan Luda membuat tanda untuk mengarahkan truk ke pintu belakang. Namun kendaraan tersebut mulai berjalan mundur dan menabrak gedung, jadi Andre dan Michael harus keluar untuk melawan zombie untuk membantu. Mereka menembak setiap makhluk yang mendekat, membunuh beberapa di antaranya hingga mereka kehabisan peluru dan harus berlari kembali ke dalam. Untungnya para korban selamat di truk tersebut baik-baik saja. Mereka sengaja mendorong kendaraan tersebut ke Mal sehingga mereka bisa naik ke atasnya dan masuk ke dalam tanpa terkena bahaya. Begitu semua orang sudah masuk, Anna mengumumkan dia akan memeriksa mereka apakah ada yang terluka, termasuk seorang wanita yang sakit parah yang mereka dorong dengan gerobak dorong. Kenneth ingin membawa truk ke Fort Pastor, tetapi Steve dan Norma menjelaskan bahwa mereka datang dari sana dan telah diambil alih oleh zombie juga. Kenneth yang frustrasi pergi ke atap, di mana dia melihat Andy meminta informasi. Menggunakan tanda lain, Kenneth memberitahunya bahwa benteng itu telah hilang dan tidak ada bantuan yang datang. Andy menanggapi dengan sarkasme, yang membuat Kenneth tertawa. Sementara itu, Anna sedang merawat semua orang yang terluka. Terry memeriksa wanita sakit itu, yang tiba-tiba meninggal. Anna mengonfirmasinya setelah memeriksa denyut nadinya dan menutupinya dengan selimut, namun wanita itu tiba-tiba duduk. Kelompok itu mulai berlari saat mereka menyadari bahwa dia telah menjadi zombie dan Anna meraih pengaduk api. Jadi ketika wanita itu datang terlalu dekat, dia menusuk matanya. Setelah melihat wanita ini berubah dan mengingat suaminya sendiri, Anna memberitahu yang lain bahwa digigit oleh zombie adalah pemicu transformasi tersebut. Frank telah digigit dan Anna ingin mengkarantinanya, tetapi Michael berpikir mereka harus membunuhnya sebelum dia berubah dan Kenneth setuju. Anna berlari ke depan untuk memperingatkan Frank dan putrinya Nicole meminta belas kasihan, tetapi permohonannya diabaikan. Dia diberi waktu sejenak untuk mengucapkan selamat tinggal. Lalu Frank dibawa ke ruangan tertutup di mana Kenneth menunggu dia berbalik untuk mengonfirmasi teori mereka sebelum menembak kepalanya. Hari-hari mulai berlalu sehingga kelompok tersebut mencoba untuk tetap menghibur diri. Kenneth bermain catur dengan Andy dengan menuliskan langkah mereka di papan tanda. Bart dan CJ bermain kartu di dalam sel. Anna suka menonton film dengan Michael. Nicole dan Terry menjalin keakraban saat melihat bintang-bintang. Dan Steve berhubungan baik dengan Monica saat dia tidak bermain golf di atap. Bola-bola tersebut terkadang mengenai zombie di luar, karena kerumunan yang terbentuk di pintu masuk Mal semakin besar setiap hari. Kelompok tersebut sering menuliskan permintaan di papan tanda dan Andy menembak zombie yang mereka minta, menunjukkan bidikan yang sangat baik. Suatu malam para penyintas sedang makan malam dan berbagi cerita tentang orang-orang yang mereka kehilangan ketika listrik padam. Andre bergegas memeriksa Luda, yang sedang sakit parah sehingga dia mengikatnya ke tempat tidur. 4 pria mencari generator dan melihat darah di dinding. Ada sesuatu yang bergerak dalam kegelapan. Jadi kelompok itu bersiap untuk menembak sampai mereka menyadari itu hanya seekor anjing. Michael memanggilnya dan hewan itu tampak baik-baik saja. Tetapi kemudian dia mulai menggonggong. Tiba-tiba seekor zombie muncul di langit-langit dan melompat ke Bart untuk menggigit lehernya. Semua kebisingan itu menarik perhatian lebih banyak zombie yang muncul di ujung koridor. Kelompok itu segera mulai berlari tetapi sudah terlambat bagi Bart, yang tertinggal sebagai makanan zombie. Kenneth dan Michael membuka gerbang agar mereka bisa menyeberang dan CJ memukul wajah zombie itu sehingga mereka bisa menutupnya lagi. Mereka memasang gembok di pintu untuk keamanan ekstra sebelum mereka melepaskan tembakan untuk membunuh zombie yang mencoba memanjat gerbang. Tidak banyak peluru yang tersisa dan ketika zombie jatuh, dia membawa sebagian gerbang jatuh bersamanya. Michael menemukan pompa bahan bakar jadi dia menuangkan bensin ke seluruh zombie dan CJ melempar korek api, menyebabkan ledakan besar yang membakar semua makhluk itu sampai mati. Kembali ke Andre, dia melihat Luda mengambil napas terakhirnya dan menciumnya selamat tinggal. Saat dia memeriksa perut hamil itu, dia terkejut melihat bayinya masih bergerak. Namun dia harus mundur ketika Luda bangun sebagai zombie. Bergerak dengan hati-hati, Andre meraih ikat pinggang dan melingkarkannya di mulut Luda untuk mencegahnya menggigit saat melahirkan. Pada saat yang sama Norma menyadari dia sudah lama tidak bertemu Luda dan datang untuk menengoknya, hanya untuk menemukan Andre dengan bayi di lengannya dan Luda menggeram di tempat tidur. Norma segera melepaskan tembakan untuk membunuh Luda dan Andre yang marah membalasnya. Karena Norma terus menembak, mereka akhirnya saling membunuh. Kelompok yang lain mendengar suara tembakan dan berlari ke ruangan untuk mendengar kata-kata terakhir Norma. Terry ingin menembaknya, tetapi Anna meyakinkannya bahwa dia meninggal karena tembakan dan tidak akan berubah. Kemudian mereka memeriksa bayi itu dan menemukan dia adalah zombie kecil, jadi mereka tidak punya pilihan selain membunuhnya. Setelah memindahkan mayat-mayat dan memperbaiki generator, Kenneth memberitahu kelompok itu bahwa menunggu kematian sebenarnya lebih buruk daripada kematian itu sendiri dan Anna berkata dia tidak ingin mati di sana. Michael menyebutkan dia melihat 2 bus di garasi, jadi mereka bisa mencoba memperkuat mereka untuk melarikan diri. Steve membuat lelucon tentang berlayar di kapalnya, tetapi kelompok itu menyadari bahwa berangkat ke pulau terdekat adalah ide yang bagus. Tak lama kemudian semua orang menggunakan semua peralatan yang dapat mereka temukan di sekitar Mal untuk memperkuat bus, menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk bekerja keras.
Saat mereka mendapat keberuntungan, Anna dan Michael mengalami saat-saat pertama mereka bersama. Tidak banyak amunisi yang tersisa, tetapi mereka berencana untuk menjemput Andy agar ia memiliki senjata tambahan. Kenneth memberitahunya tentang rencananya menggunakan tanda-tanda dan Andy menjawab dengan lapar, menyebabkan Kenneth memperhatikan berapa banyak berat badan yang telah ia turunkan. Kelompok tersebut masih memerlukan waktu untuk menyelesaikan bus, jadi mereka harus menemukan cara untuk mengirim makanan kepada Andy. Atau dia tidak akan berhasil datang ke Escape Day. Mengingat bahwa anjing itu baik-baik saja saat diserang, mereka memutuskan untuk mengirimnya keluar dengan beberapa perlengkapan dan radio. Teori mereka terkonfirmasi ketika anjing tersebut berlari di antara zombie tanpa diserang. Namun ketika Andy membuka pintu anjing, para zombie mencoba meraih ke dalam. Andy langsung menembak mereka dan menutup pintu lagi. Tetapi ketika dia meraih radio, dia memberitahu kelompok itu bahwa dia telah digigit. Nicole ketakutan dan naik truk untuk pergi ke toko senjata untuk menyelamatkan anjing itu. Dia memarkirnya tepat di depan pintu dan masuk ke dalam gedung sementara para zombie menaiki kendaraan tersebut. Kelompok itu mendengar Nicole menyelamatkan anjing itu di radio sementara Kenneth memeriksa atap toko, hanya untuk menemukan Andy sudah menjadi zombie dan tandanya hanya memiliki noda darah. Ketika Andy kembali ke dalam, Nicole harus bersembunyi untuk menghindarinya. Beberapa pria memutuskan untuk menyelamatkan Nicole, karena itu satu-satunya kesempatan mereka untuk mendapatkan lebih banyak senjata juga. Mereka memasuki selokan setelah meninggalkan Steve di pintu sebagai penjaga. Setelah berjalan cukup jauh, mereka sampai di tengah jalan, di mana mereka harus segera melepaskan tembakan untuk mengusir para zombie. Kenneth berhasil membunuh beberapa musuh, tetapi seorang zombie menarik pistol dari tangannya dalam prosesnya. Orang-orang itu naik ke dalam truk untuk mencapai sisi lain dan memasuki toko melalui pintu anjing, menutupnya tepat sebelum para zombie dapat mencapai mereka. Setelah itu mereka mengambil senjata sebanyak-banyaknya yang bisa mereka bawa dan mengikuti jejak darah di lantai sampai mereka menemukan Andy menggedor pintu. Kenneth meminta maaf kepada temannya sebelum menembak kepalanya untuk akhirnya menyelamatkan Nicole. Mereka membutuhkan rencana yang bagus untuk bisa kembali. Jadi CJ pergi ke atap dan melempar tangki bahan bakar yang dia tembak hingga meledak. Saat para zombie terbakar, kelompok tersebut memanfaatkan gangguan tersebut untuk berlari melalui jalan, menembak makhluk apapun yang tidak terbakar hingga mereka kembali ke selokan. Beberapa zombie mendorong Tucker dan menyebabkan dia jatuh ke dalam lubang, sehingga kakinya patah. CJ memberitahu yang lain untuk terus bergerak sementara dia tetap membantu Tucker. Tak lama kemudian para zombie juga melompat ke dalam selokan sehingga CJ menembak beberapa dari mereka sebelum memberikan Tucker senjatanya. Dengan begitu CJ dapat menyeretnya melalui tanah sementara Tucker menembak para penyerang yang datang. Sayangnya jumlah mereka terlalu banyak dan mereka akhirnya mencapai Tucker untuk mulai memakannya. Tucker meminta temannya untuk mengakhirinya. Jadi CJ menembak kepalanya sebelum berlari untuk bergabung dengan yang lain. Akhirnya kelompok itu sampai di pintu mal, tetapi Steve tidak ada di sana untuk membukakan pintu. Para zombie mulai menaiki tangga dan para pria melepaskan tembakan hingga Anna muncul untuk membiarkan mereka masuk. Mereka tidak dapat menutup pintu lagi karena para zombie menahannya, jadi tim tersebut hanya bisa berlari. Setelah mereka bersatu kembali dengan para penyintas lainnya, kelompok tersebut ditambah anjing tersebut bergegas ke lift dan menutup pintunya sebelum para zombie dapat menjangkau mereka. Mereka sampai di garasi dan menghina Steve saat mereka menemukannya di sana. Kelompok itu terbagi menjadi dua untuk naik bus dan akhirnya meninggalkan mal dengan menerobos gerbang garasi. Para zombie segera mengepung kendaraan, membuatnya sulit bergerak. Para penyintas melepaskan tembakan melalui jendela dan Steve bahkan menggunakan gergaji mesin untuk membunuh beberapa zombie. Karena kerumunan masih terlalu tebal untuk bergerak, CJ melempar tangki bahan bakar lain dan menembaknya untuk menciptakan ledakan baru yang dengan mudah membuka jalan. Bus-bus melaju kencang melewati kota, hanya menemui mobil sebagai hambatannya. Kenneth memperhatikan zombie yang tergantung di bus dan tiba-tiba berbalik untuk mencoba menjatuhkannya yang membuat Glenn jatuh dengan gergaji mesin di atas Monica. Bus kehilangan kendali dan akhirnya menabrak pagar, menyebabkannya mendarat miring. Ketika bus lainnya datang kembali untuk membantu, Steve mengambil pistol dan menolak untuk membantu Kenneth. Dia keluar sendirian lalu diserbu oleh zombie. Para penyintas lainnya datang untuk menjemput teman-temannya dan Anna sangat terpukul saat mengetahui gergaji mesin telah membunuh Monica dan Glenn. Ketika dia berbalik, Steve yang menjadi zombie mencoba menyerangnya, jadi Anna menembaknya di kepala. Terry membunuh zombie yang datang dengan bus, dan tembakannya menarik perhatian gerombolan. Orang-orang itu melepaskan tembakan untuk mengulur waktu, karena Anna berada di belakang pengambilan kunci perahu dari tubuh Steve. Dia juga menembak beberapa zombie dan berkat bantuan teman-temannya, dia mencapai bus. Michael menariknya masuk dan CJ membunuh makhluk-makhluk di pintu sehingga mereka akhirnya bisa menutupnya. Bus melaju dengan kecepatan penuh dan melewati gerbang untuk mencapai dermaga. Hampir jatuh ke air tapi untung saja tersangkut di pinggir air. Para penyintas segera mulai berlari ke arah perahu sementara para zombie juga berhasil mencapai area tersebut. Sayangnya CJ segera dikepung, jadi dia menembak tangki bahan bakar terakhirnya untuk menjatuhkan semua musuh, dan mati dalam prosesnya. Kelompok yang lain bersiap untuk pergi tetapi Michael mengumumkan dia tidak dapat bergabung dengan mereka karena dia telah digigit. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Anna dan mendorong perahu sehingga saat teman-temannya berada pada jarak yang aman, dia menghapus dirinya sendiri dengan sebuah tembakan. Pada akhirnya Anna, Kenneth, Nicole, Terry, dan anjing itu selamat. Saat berlayar, mereka menemukan sebuah perahu dengan zombie di dalamnya dan dengan cepat membunuhnya. Berhari-hari kemudian ketika kapal mereka kehabisan bahan bakar dan makanan membusuk, mereka akhirnya sampai di sebuah pulau hanya untuk menemukan pulau itu juga penuh dengan zombie.